Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Suseno. Nomor NIDAN saya 0430057804. Saya adalah dosen tetap di Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer. Home base saya di program studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja, yaitu PDD UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2022. Spesialisasi saya dalam mengampu mata kuliah algoritma pemrograman. Deskripsi mata kuliah algoritma pemrograman adalah mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dasar algoritma dalam pemrograman untuk memberikan pemahaman mengenai pemecahan masalah sederhana dan kompleks dalam pemrograman dengan membangun sebuah kerangka solusi yang direpresentasikan dalam logika algoritma dalam bahasa pemrograman tertentu. Capaian pembelajaran, mahasiswa mampu menjelaskan konsep algoritma dengan benar serta dapat menjabarkan alur logika algoritma yang mudah dipahami serta dapat membangun sebuah kerangka solusi dalam bahasa pemrograman tertentu. Strategi pembelajaran yang digunakan adalah: pertama, teori menggunakan blended learning, ada kegiatan metode sinkronus dan asinkronus. Sementara untuk praktikum itu menggunakan laboratorium komputer Fakultas Ilmu Komputer. Sistem penilaian berdasarkan pedoman yang telah diberikan, maka sistem penilaian menggunakan sistem penilaian bahwa seluruh aktivitas seperti tugas individu, kelompok atau kelompok, ditambah dengan nilai proses, ditambah dengan nilai proyek, ditambah dengan nilai UTS dan UAS akan dibagi 10. Dari hasil perhitungan ini, mahasiswa akan mendapatkan nilai akhir dalam bentuk nilai. Nah, dalam nilai akan dimasukkan ke dalam kriteria penilaian. Di setiap kriteria penilaian ada rentang skor yang akan mengacu pada huruf mutu dari setiap rentang skor. Huruf mutu akan mempunyai nilai bobot masing-masing dalam kriteria penilaian. Berikut adalah proses pembelajaran asinkronus. Siswa diberikan hak akses dalam LMS hybriduniku.ac.id, di mana di setiap LMS mata kuliah terdapat presensi, juga sub materi yang bisa diakses oleh mahasiswa sesuai dengan waktunya. Setiap mahasiswa wajib melakukan presensi di awal pada saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran asinkronus. Ini salah satu bentuk dari presensi atau kehadiran mahasiswa. Ya, setiap mahasiswa berdasarkan kelasnya, dia hanya bisa mengakses di setiap kelasnya. Jadi setiap mahasiswa tidak mungkin bisa mengakses kelas lain karena sudah diberikan hak akses di setiap kelas. Nah, ini adalah isi dari materi pembelajaran. Di setiap materi pembelajaran ada materi, ada tugas, ada juga pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan sinkronus melalui Google Meet. Materi program algoritma pemrograman terdiri dari konsep algoritma, tipe data, variabel dan operator, percabangan, perulangan, array atau variabel kompleks, fungsi atau program modular, dan terakhir adalah proyek sederhana. Ini adalah yang akan dibebankan dalam mata kuliah ini
untuk setiap mahasiswa. Berikut adalah salah satu materi pembelajaran dalam materi percabangan atau struktur kontrol pemilihan, di mana di dalam materi ini terdapat teori percabangan, percabangan tunggal atau if then, percabangan ganda atau if then else, percabangan bersarang atau nested. Ini adalah satu buah materi yang akan diberikan dalam pembelajaran teori. Kita akan lihat bagaimana pembelajaran yang dilakukan di pembelajaran sinkronus. Oke, di sini kita akan membahas tentang konsep percabangan atau struktur kontrol pemilihan dalam algoritma. Ini salah satu materi yang penting dalam memahami bagaimana kita menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan algoritma. Oke, mungkin ada yang bertanya apa itu percabangan dan kenapa dinamakan percabangan. Untuk yang belum pernah belajar, mungkin algoritma ini jadi hal baru atau kata baru atau sebuah ini baru. Tapi kalau bagi yang sudah pernah belajar pemrograman, belajar algoritma, mungkin ini hal yang sudah biasa didengar atau dilihat, dipelajari. Istilah ini sebenarnya untuk menggambarkan alur program yang bercabang atau memiliki lebih dari satu keluaran. Kalau minggu-minggu kemarin, kita hanya berfokus pada bagaimana proses dengan menggunakan operator, gitu ya. Operator yang digunakan kemarin pun terbatas, hanya menggunakan operator aritmetika. Nah, untuk saat ini, kita kemarin dikenalkan ada 3 operator aritmetika, operator relasi, dan operator logika. Nah, 2 operator itulah relasi dan logika yang akan berperan nanti di materi ini. Artinya bahwa untuk 2 operator itu kan akan menghasilkan nilai keluaran boolean, true or false. Nah, begitu pula di percabangan, bahwa dalam percabangan itu ada 1 buah input yang akan diproses dan menghasilkan minimal ada 1 keluaran dari proses percabangan. Artinya bahwa ada percabangan tunggal, ada percabangan bertingkat, nanti akan dilihat bagaimana perbedaannya. Untuk percabangan tunggal nanti akan dilihat kenapa sih harus ada percabangan. Karena dalam dunia nyata kita tidak bisa semuanya itu ditentukan. Pasti kita harus bisa memilih mana yang terbaik untuk kita, baik hal dalam kegiatan sehari-hari ataupun dalam kehidupan. Contohnya apa? Pada saat Anda masuk di program studi ini kan pasti dulu sebelumnya ada pemilihan. Saya mau masuk mana nih? Di Fkom tuh ada TI, ada SI, ada MI kan gitu. Setelah dipikirkan mungkin Anda berpikir saya TI aja, SI aja, karena di TI saya tidak masuk. Kenapa? Di TI ada ketentuan bahwa lulusan yang diterima di TI adalah dia harus, kalau dari SMK itu harus dari jurusan RPL dan jaringan mungkin. Terus kalau dari SMA dia harus lulusan IPA. Nah, karena kita mungkin bukan dari 2 lulusan itu, mungkin berarti saya harus di SI. Maka SI yang bisa menerima. Nah, itu juga sebuah logika percabangan pada saat kita secara tidak sadar kita melakukan atau proses itu, pemilihan yang kita ambil. Oke. Percabangan itu juga nanti akan berkorelasi dengan namanya flowchart, di mana sebelumnya Bapak sudah memberikan ada beberapa notasi flowchart yang harus dikuasai dan difahami. Nah, salah satunya adalah decision di sana. Nah, itulah gunanya untuk memproses percabangan ini. Oleh karena itu, untuk yang satu ini, dia akan ada beberapa tingkat dari percabangan tunggal, ganda, dan seterusnya.
Itu akan banyak modelnya, nanti akan kita bahas bertahap. Karena di sini hanya percabangan tunggal dan bertingkat, belum yang nested, belum yang segala, belum yang lebih dari itu. Oke, nah ini flowchart. Bentuk flowchart seperti ini. Nah, kalau bentuk kata dalam logika percabangan tuh bisa kita asumsikan adalah dengan kata jika. Maka nanti berarti ada pilihan di sana. Jika A, maka apa? Untuk keluaran atau lanjutan dari kata jika. Kalau kita ngomong jika, maka ada dua pilihan. Jika benar dan jika salah, kan gitu. Itu yang di dalam kata-kata logika analisis awal sebagai manusia. Nah, selain disebut percabangan, juga disebut ada yang disebut dengan control flow, ada disebut dengan decision, ada disebut dengan struktur kontrol, ada struktur if, dan struktur kondisi. Itu semua sama. Artinya bahwa dalam materi itu akan dibahas tentang percabangan. Nah, ini hanya bentuk-bentuk kata atau bentuk-bentuk pemahaman dalam bahasa saja yang mungkin berbeda-beda, tapi artinya sama. Nah, kita lihat ada dua bentuk dalam percabangan. Yang pertama adalah bentuk yang pertama itu di mana satu masukan akan diproses menghasilkan dua keluaran. Bisa lewat kiri dan kanan atau dari kiri dan bawah. Dua bentuk ini bisa digunakan dalam kita menggambarkan sebuah proses percabangan dalam flowchart. Nanti seperti sebelumnya, pada saat Anda sudah bisa membuat flowchart-nya, nanti dibuat prosedur code-nya, baru nanti bentuk bahasa pemrogramannya. Nah, oleh karena itu dengan percabangan akan mampu membuat program berpikir dan menentukan tindakan sesuai dengan logika atau kondisi yang kita berikan. Jadi kita tidak menentukan akhirnya, tapi kita hanya menentukan logikanya, kondisi yang terpenuhi dan kondisi yang tidak terpenuhi. Itu saja yang kita siapkan. Biar nanti semuanya akan dilakukan oleh program. Program yang akan memilih sesuai dengan kondisi yang kita berikan, dia akan menyeleksi apakah kondisi yang diberikan oleh kita itu masuk dalam kondisi benar atau dalam kondisi salah. Tergantung nanti kita membuat kondisinya seperti apa. Oke, dalam percabangan ada 6 bentuk yang harus kita ketahui. Namun untuk minggu ini hanya 3 yang akan kita bahas terlebih dahulu. Karena ada 6, Bapak memecahnya di 2. Saat ini mungkin 3, nanti minggu depan itu bisa 3 lagi. Yang pertama adalah if then atau percabangan tunggal. Percabangan if then merupakan percabangan yang hanya memiliki satu blok pilihan saat kondisi bernilai benar. Ingat dan diingat kata-kata ini. If then hanya memiliki satu blok pemilihan saat kondisi benar. Artinya hanya ada satu statement benar yang akan digunakan dalam bentuk if then. Sisanya setelah itu adalah next instruction atau instruksi berikutnya untuk dijalankan. Jadi tidak ada benar dan salah, dia hanya menentukan sebenarnya saja. Untuk salah tidak diseleksi olehnya. Berikutnya ada if then else. Kalau kata kita, kalau if then else maka ada if, jika, maka. Else itu kebalikannya dari maka. Berarti apa? Melainkan, kan gitu ya. Biasanya else atau lainnya seperti itu. Percabangan if else, if then else merupakan percabangan yang hanya memiliki 2 blok pilihan. 2 blok pilihan. Berarti ada blok benar dan ada blok salah. Kalau tadi di awal 1 blok pilihan. Kalau yang if then else ada 2 blok pilihan. Pertama ada blok pilihan kondisi benar dan kedua ada blok pilihan kondisi salah. Jadi pada saat nanti kita ada sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan, kita tinggal memilih mana bentuk dari percabangan yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan. Apakah cukup dengan if then atau cukup
atau malah harus menggunakan if then else. Jadi kalau tadi hanya ada blok benar, sekarang ada blok salah. Pada saat kondisi kita berikan, bila mana nilai atau kondisi yang kita berikan tidak terpenuhi, dia punya perintah untuk dilaksanakan pada saat kondisinya salah. Dan dia juga punya perintah untuk dilaksanakan pada saat kondisinya benar. Nah, berikutnya ada nested if. Nested if merupakan percabangan yang memiliki lebih dari satu blok pilihan. Artinya, dia lebih dari satu dan bisa lebih, kalau bilang lebih dari satu, tidak terbatas dua. Bisa jadi 3, 4, 5, dan sebagainya. Kalau yang if dan else hanya dua, dipastikan hanya dua. Tapi kalau if, nested if, itu lebih dari satu. Jadi ada pemilihan pertama, setelah itu masuk lagi blok pemilihan kedua, masuk lagi sebelum melaksanakan instruksi pada saat blok pemilihan atau statement yang kondisi yang kita berikan benar atau salah. Masih harus diseleksi lagi. Nah, ini adalah bentuk satu umum dari if then. Kita lihat bentuk satu. Bentuknya seperti ini. Ini kalau flowchartnya, ya. Tadi Bapak sebutkan ada ini ya bentuknya. Bisa gunakan yang ini, karena kalau gunakan yang ini nanti beda. Kalau ini kita masih bisa gunakan di if then. Lihat, pada saat kondisi benar, dia punya statement benar. Tapi pada saat kondisi salah, dia tidak punya perintah untuk melaksanakan pada saat kondisi salah. Dia langsung ke perintah berikutnya. Nah, ini bedanya antara if then dan if then else. Perhatikan bentuk dari si flowchartnya. Perhana ini disebut dengan blok kondisi. Kotakin Bapak sengaja biar karena tadi bilangnya blok, jadi ini bentuknya blok kondisi. Dia hanya punya satu kondisi benar. Ini next instruction atau perintah selanjutnya. Jadi dia tidak menyeleksi pada saat kondisinya salah. Dia langsung loncat ke instruksi berikutnya. Ya, cara kerjanya seperti apa? Bila nilai kondisi. Arti kata pada nilai kondisi itu di sini. Nih, bila nilai kondisi ini maksudnya bila kondisi benar, maka kerjakan semua instruksi yang ada dalam statement true. Setelah selesai, lanjutkan ke next instruction. Betul nggak kita lihat? Bila kondisi benar, dia lakukan semua instruksi dalam statement true atau dalam kondisi benar. Setelah itu dia next instruction. Kita lihat seperti ini. Si panah itu tidak masuk ke sini, tapi di sebelumnya. Kenapa? Karena next instruction adalah sebuah perintah berikut yang dan bukan merupakan satu kesatuan dari si bentuk kondisi. Jadi kalau ada yang membuat misalkan bentuk panahnya langsung ke sini, maka bisa dinyatakan bahwa flowchart itu salah. Karena kaidahnya harus sesuai dengan teorinya. Karena Pak di sini blok kondisi benar, setelahnya berarti kan dia akan selesai di sini. Kalau Anda tidak selesai, maka ini harus masuk ke sini. Kalau si panah masuk ke sini, maka perintah selanjutnya masuk di sini, dalam sini. Itu ya. Nah, terus false atau bila nilai kondisi bernilai salah, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi yang ada di next instruction. Seperti ini, pada saat kondisinya salah, dia langsung mengarah ke perintah berikutnya, tidak menyeleksi si kondisi benar. Oke. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, bila tidak Bapak lanjutkan. Oke. Si siapa Gibran ya? Gibran, siapa tadi Gibran? Silakan. Halo, Gibran. Ya, silakan Gibran. Kecil suaranya.
Suara kamu kecil. Ya, belum, masih kecil. Ada apa Kak Gerak? Izin bertanya Pak. Ya, Untuk Flowchart sendiri di pemrograman itu penting atau tidak? Apa harus hanya programnya saja? Tidak harus membuat flowchart. oke. Dalam pemrograman, apakah flowchart itu penting atau tidak, gitu ya? Dalam pemrograman itu penting. Anda jangan lihat program yang saat ini tidak kompleks, karena tidak kompleks. Jadi seolah-olah Anda bisa langsung buat. Tapi kalau pada saat Anda nanti menyelesaikan sebuah aplikasi yang rumit, Anda tidak punya pengetahuan tentang flowchart atau tentang perencanaannya, maka semuanya akan tidak berguna. Anda akan mencoba menggunakannya dengan proses trial dan error. Nah, itu tidak disarankan dan yakin nggak akan selesai. Makanya di awal penting, kenapa? Untuk mengasah logika kita. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang bisa kita tuangkan dalam bentuk notasi flowchart. Begitu pula nanti ke dalam bentuk procedure code. Nah, makanya Bapak selalu bilang, pada saat Anda nanti sudah terbiasa membuatnya, Anda akan bisa menentukan mana yang lebih Anda sukai, Anda lebih mudah untuk Anda lebih mudah untuk Anda gunakan, apakah flowchart atau procedure code. Apakah sudah bisa cukup dengan procedure code atau cukup dengan flowchart, atau mungkin harus dua-duanya untuk menggambarkan logika kita dalam pemecahan masalah. Ya, bukan berarti nggak penting, penting dan amat penting. Anda tidak akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa Anda logikakan lebih dulu, terus Anda siapkan semua langkahnya, baru Anda bisa menyelesaikannya dengan bahasa program. Programmer semua seperti itu. Kalau Anda mungkin bisa lihat ada beberapa situs YouTube menyata sebagai dia sebagai orang developer, itu dia akan menyatakan yang dibutuhkan apa ya, pasti butuh yang namanya dokumen RNB. Ya, ini RNB sebetulnya. Dokumen proses bisnis, dia masih butuh untuk itu. Kenapa? Kita tidak bisa langsung membuat apa yang diinginkan customer atau diinginkan oleh pengguna kita. Coba bayangkan misalnya Bapak ngomong, tolong dong buatin, Bapak mau begini-begini, kan kamu nggak bisa, nggak akan bisa. Tanpa kamu harus tuangkan dulu dalam bentuk logikanya, baru membuat pendekatan-pendekatan untuk bisa diserap atau diterapkan dalam pemrograman. Ada lagi? Sudah Pak. Oke. Itu ya. Nah, ini salah satu contoh dari percabangan tunggal. Nah, ini di sini contohnya misalkan bahwa ada ketentuan dari sebuah konten yang akan dibayar oleh YouTube, misalkan jumlah subscribernya harus minimal itu 10.000, maka YouTube akan memberikan reward $120 dari advertising yang akan disematkan di video kita. Nah, dari contoh ini kita lihat bahwa dia menggunakan percabangan hanya satu kondisi benar. Kalau kondisinya salah, maka dia langsung ke perintah yang paling bawah. Kalau kondisinya benar saja, dia akan seleksi. Nah, di sini nanti akan fungsinya adalah jumlah subscriber apakah sudah lebih besar sama dengan 110.000 atau belum. Kalau belum, dia langsung menyeleksi di next instruction. Ini yang disebut next instruction, ini disebut statement block kondisi benar. Nah, ini decision.
Nah, dari sini terlihat perbedaannya. Nanti akan terlihat antara percabangan if dan percabangan if dan else. Dia mempunyai dua keluaran, tapi keluaran yang tidak itu dia tidak mempunyai blok pernyataan salahnya, tapi hanya langsung ke next instruction. Oke, nah ini bentuk dua, if dan else. Kita ingatkan lagi, percabangan if dan else merupakan percabangan yang hanya memiliki dua blok pilihan. Pertama untuk kondisi benar, kedua untuk kondisi salah. Oke, kita lihat bloknya. Ada kondisi benar, ada kondisi salah di bawah else. Ini bentuk umumnya yang akan nanti digunakan dalam bahasa pemrograman, dan ini bentuk umumnya dari flowchart-nya. Ada dua buah setiap kondisi ada kan ke next instruction. Kalau tadi itu true-nya sama, tapi di false-nya dia langsung meloncat ke next instruction. Kalau di sini dia kerjakan statement false atau berbayar. Di sini ada dua. Oke, di sini ada kata pada saat Anda di bawah 10.000 subscriber, maka ada kata you need more time. Kau membutuhkan waktu lagi untuk mencapai ini. Maka pada saat kita meminta, misalkan kalau di Google kita minta untuk divalidasi oleh Google untuk YouTube agar channel kita tuh bisa masuk dalam AdSense atau berbayar atau memiliki iklan, maka akan diseleksi contohnya seperti ini. Bila mana dia seperti itu maka dia akan diberikan, tapi bila tidak juga ada kondisi pada saat kondisinya salah pun dia punya untuk disampaikan ke pengguna atau user terhadap kondisi yang dia dimasukkan atau diberikan, apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Setelah itu ada satu next instruction-nya adalah ininya menjalankan flowchart-nya dari satu kondisi. Maka di sini kita lihat ada dua kondisi. Pada saat kondisi pertama diberikan, kalau dia benar dia masuk ke kondisi kedua, tapi kalau salah dia akan menyelesaikan di statement atau perintah dalam kondisi salah. Nah, ini jauh lebih kompleks dari yang if then else. Ini nanti ada beberapa pilihan, Anda harus pertama nyatakan benar, dia masuk ke kondisi kedua. Apa kondisi kedua benar? Kalau benar dia lakukan perintah pada saat kondisi benar, tapi kalau salah dia terlihat sama tapi berbeda sebetulnya. Dua, satu, ya kan? Dua. Nah, di sini disebut nested if atau nest. Ini artinya bahwa cara kerjanya berarti itu kira-kira yang akan yang Bapak sampaikan untuk minggu ini.